3 SKS semester ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal tentang kontrak perkuliahan persamaan diferensial parsial, juga regulasi-regulasi yang harus kita sepakati selama perkuliahan. Slide berikutnya, Mas Idan. Nah, untuk gambaran umum sebelum kita melangkah kepada kesepakatan kita nanti selama 1 semester di kelas, saya ingin memberikan beberapa poin yang nanti akan kita pelajari sebagai menu perkuliahan semester ini. Jadi kalau saya bisa kategorikan dari buku yang sudah saya attach di PPT itu, di sini saya bisa kelompokkan menjadi 4 besar, yaitu adalah tentang masalah random walks dan partial differential equation, and partial differential equation. Nah, pada masalah random walks ini nanti akan disajikan di bab 1. Ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya random walks problem itu. Terus kemudian bagaimana random walks problem itu bisa kita manfaatkan, fenomena perjalanan acak ini bisa kita manfaatkan untuk melacak eksistensi persamaan difusi, persamaan telegraf, persamaan gelombang, persamaan Laplace, dan persamaan Poisson, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan populer yang sering digunakan dalam berbagai macam riset di berbagai macam disiplin ilmu. Jadi mungkin adik-adik melihat bahwa ini seolah-olah sepertinya persamaan miliknya fisika, kan ya. Jadi yang bisa memanfaatkan persamaan ini itu adalah semua basic ilmu, baik itu sains, rekayasa teknik maupun sosial, gitu ya. Cuma spesifiknya memang diberi nama persamaan yang saya sebut ini adalah persamaan indukan, ya. Karena suaranya di luar biar nggak masuk. Jadi ini adalah persamaan induk. Jadi kalau saya punya persamaan difusi, nanti akan ada banyak varian dari persamaan difusi tergantung pada berbagai macam aspek. Jadi nanti kita akan target kita belajar di random walks dan partial differential equation itu target kita untuk mengenali karakteristik dari keluarga pertama dari persamaan populer, yaitu persamaan difusi. Sehingga ketika kita jalan-jalan melihat berbagai macam paper penelitian atau googling di di Google, maka kita setidak-tidaknya minimal bisa mengetahui walaupun nama persamaannya itu A, B, C, D dan seterusnya, maka kita akan tahu ini keluarga persamaan difusi. Begitu juga untuk persamaan telegraf, persamaan panas, terus persamaan wave, persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Jadi di luar itu banyak sekali nama persamaan. Jadi nanti setelah kuliah adik-adik bisa lihat banyak paper yang kemudian menyajikan banyak nama persamaan. Nah, sebanyak itu persamaan itu memang muncul karena berbagai macam pertimbangan, mulai dari variabel yang dipertimbangkan, tingkat kompleksitas dan background cerita dari persamaan itu menyebabkan munculnya berbagai macam nama persamaan. Cuma jangan khawatir, sebanyak itu persamaan dia punya home sendiri-sendiri. Jadi ada persamaan A yang kemudian kita bisa identifikasi A itu adalah keluarga persamaan difusi, A itu adalah keluarga persamaan telegraf, persamaan panas, A itu adalah keluarga persamaan gelombang, itu keluarga persamaan Poisson, dan itu keluarga persamaan Laplace. Jadi itu ya, jadi nanti target kita belajar di sini adalah kita harus bisa mengidentifikasi karakteristik dari persamaan-persamaan yang dimaksud. Ya, terus kelompok yang kedua itu kita nanti akan belajar tentang first order partial differential equation. Jadi di target yang kedua ini kita nanti akan mengenali apa sih persamaan linier, persamaan kuasi linier order 1, persamaan non-linier order 1. Bukan berarti setelah first order partial differential equation kita berangan-angan untuk ketemu second order, third order, fourth order, bukan. Jadi saya ingin memberikan gambaran umum bahwa
di sini kita nanti akan belajar di section yang kedua ini, kita nanti akan belajar tentang bagaimana sih kita melakukan solusi dari persamaan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, di row yang merah tadi atas itu nanti ketika persamaan difusi, persamaan telegraf, persamaan wave, persamaan Laplace, persamaan equation itu dikenai suatu initial value, maka bagaimana proses untuk menyelesaikan solusi analitik dari persamaan-persamaan tersebut. Nah, itu adalah target di row yang kedua, yang warna pink itu, yang judulnya first order partial differential equation. Nah, sekarang kenapa judulnya adalah first order? Saya ingin memberikan gambaran bahwa persamaan-persamaan yang akan kita temui nanti itu memungkinkan untuk berorder 2, berorder 3, berorder 4, sampai berorder n. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan berorder tinggi tersebut, maka persamaan tersebut harus dipaksa menjadi berorder 1 dengan teknik-teknik aljabar yang nanti akan kita pelajari di section yang kedua ini. Sehingga di section yang kedua ini padat sekali tujuan belajar kita, yaitu selain menengarai karakteristik apakah dia linear, quasi linear, dan non-linear, kita nanti juga akan punya kompetensi tentang bagaimana sih mendapatkan solusi analitik ketika persamaan-persamaan yang sudah kita sebut tadi dikenai suatu initial value. Nah, gitu ya. Nanti simulasi-simulasi yang bisa kita lakukan itu bisa menggunakan teknik-teknik PDP numerik, walaupun adik-adik belum dapat teknik-teknik metode numerik, tetapi tidak apa-apa, nanti akan saya share untuk metode-metode yang dipakai guna menyelesaikan solusi bagi persamaan diferensial parsial. Ya. Terus yang di row ketiga kita nanti akan belajar tentang classification of equations. Jadi di situ kita nanti akan bisa mengklasifikasikan berdasarkan tipenya, apakah persamaan diferensial parsial yang dihadapi entahlah persamaan difusi atau persamaan telegraf atau persamaan panas atau persamaan gelombang dan seterusnya, apakah dia bertipe parabolik, bertipe hiperbolik, atau bertipe eliptik. Nah, nanti kita harus punya kemampuan itu di sini, ya. Terus kemudian di row yang paling terakhir itu adalah initial and boundary value problem. Sama dengan yang ada di row kedua, maka di sini PDP yang kita hadapi akan dikenai secara serentak dengan suatu kondisi awal dan kondisi batas. Untuk kemudian kita bisa tahu solusi masalah nilai awal dan solusi masalah nilai batas. Jadi itu adalah gambaran umum untuk materi persamaan diferensial parsial. Sehingga saya katakan, mohon maaf nanti ketika kuliah PDP ini saya juga membutuhkan take gambar saya ketika saya menjelaskan di papan tulis, karena saya merasa bahwa dengan PPT ini kurang interaktif, sehingga saya perlu untuk di pertemuan berikutnya saya bisa menulis-nulis di papan tulis. Nah, adik-adik nanti bisa mengikuti dari record ini atau bisa mengikuti dengan cara bertanya dan seterusnya. Intinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kelas ini kita setting seperti kelas offline gitu ya. Jadi adik-adik silahkan ketika saya menjelaskan begini tidak pasif, tetapi kemudian bertanya, tetapi kemudian interupsi juga boleh malah di sini ya. Kenapa saya bolehkan? Karena kuliah ini adik-adik saya berikan buku teksnya, walau sekarang belum punya, sudah saya screenshot fotonya untuk keperluan apa? Sebelum ketemu dengan Bu Ari, adik-adik membaca. Paham nggak paham dibaca, sehingga ketika ada kalimat berputar dari saya atau ketika ada informasi yang berselisih dengan yang ada di buku, adik-adik bisa memberikan interupsinya. Ya, walaupun saya hindari sebisa mungkin untuk tidak melakukan kesalahan terhadap apa yang saya gunakan acuan di dalam teks. Ya, next Zidan. Terima kasih ya Zidan ya, saya dibantuin. Ya, jadi semalam HP saya tertinggal di kantor ya, rupanya, jadi saya tidak bisa memberikan konfirmasi pagi-pagi. Sudah, jadi ini gambaran evaluasi dan penilaiannya.
Jadi di sini tertera paper 1, UTS tulis, paper 2, UAS tulis, absensi dan keaktifan. Gitu ya. Saya menyadari bahwa kalkulus paling terakhir ini, yaitu persamaan diferensial parsial, merupakan rangkaian terakhir dari menu kalkulus yang adik-adik harus kuasai. Jadi kalau saya flashback kembali ke belakang, adik-adik kemarin waktu datang di sini, pertama kali adik-adik belajar tentang kalkulus 1, kemudian belajar kalkulus 2, belajar kalkulus berubah banyak, belajar PDB, belajar kalkulus kompleks, kemudian ditutup dengan persamaan diferensial parsial. Ini adalah rangkaian terakhir dari kalkulus, dan saya menyadari bahwa walaupun adik-adik itu bidangnya matematika, ini mungkin masih ada beberapa yang alergi-alergi gitu dengan materi-materi seperti ini ya. Sehingga saya mempunyai sebuah pertimbangan bahwa bagaimana materi ini kemudian jatuhnya tidak memberatkan kepada adik-adik, tetapi bukan berarti melakukan kegiatan-kegiatan kecurangan. Ya. Jadi saya mulai mengajar PDP ini selalu membuat perencanaan seperti ini. Kalau adik-adik tidak setuju, nanti silakan interupsi di grup WhatsApp ya. Jadi UTS ini itu porsinya adalah 30%. Namun di situ saya pecah jadi 2, ada project paper 1 dan ada UTS tulis. Yang adik-adik bisa lihat prosentasenya di layar. Nah, ini kalau digabungkan adalah nilai keseluruhan dari UTS gitu ya. Paper 1 ini adalah mengerjakan project paper materi sampai UTS. Jadi materi yang saya sampaikan di kelas itu adik-adik kerjakan di project paper dalam bentuk paper yang berisi analisis dan simulasi. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Jadi nanti saya sudah memberikan pencerahan tentang bab 1, random walks problem. Apa sih yang akan dipelajari di random walks problem? Apa sih yang diajarkan Bu Ari dalam 1 hari di kelas itu? Maka adik-adik harus mengimplementasikan teori dan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan di suatu pertemuan tertentu dikonfrontasi dengan paper yang adik-adik sukai. Jadi untuk bisa mengerjakan tugas paper, maka silahkan mulai dari sekarang adik-adik mulai baca-baca dan mencari paper. Boleh dari background ilmu teknik, boleh dari background ilmu sains, kimia, biologi, dan seterusnya, fisika, boleh dari background sosial, gitu ya. Jadi misal ketika hari ini saya menjelaskan tentang apa sih gerak acak partikel, apa sih gerak acak apa sih random walks problem itu, maka adik-adik nanti akan harus melakukan hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan dan seperti apa yang adik-adik catat dalam buku catatan masing-masing, tetapi diimplementasikan dalam persoalan yang sudah diambil dari satu paper tertentu. Jadi satu mahasiswa punya satu paper. Katakanlah kalau Zidan punya paper yang judulnya adalah analisis persamaan Navier-Stokes pada moncong pesawat terbang yang sedang terbang tentunya ya, bukan pesawat terbang yang sedang di hanggar bukan, tetapi pesawat terbang ketika dia mengudara, maka di situ bodi pesawat terbang akan menabrak fluida berupa udara dengan menggunakan mekanisme persamaan Navier-Stokes. Yang persamaan Navier-Stokes itu merupakan keluarga persamaan gelombang. Katakanlah seperti itu. Maka Zidan keep satu persamaan Navier-Stokes mulai dari bab awal paper 1 sampai materi UTS yang dibahas Zidan itu cuma persamaan Navier-Stokes saja. Nah, cara berceritanya persis dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Kalau hari ini saya menjelaskan tentang konsep A, maka Zidan akan membedah persamaan Navier-Stokes pada moncong pesawat terbang tersebut dengan menggunakan kaidah konsep A yang sudah saya berikan. Hari berikutnya saya membahas tentang konsep B, maka Navier-Stokes ini dibedah dengan kacamata konsep B, dan seterusnya sampai UTS, menjelang UTS saya menjelaskan konsep K, sehingga Navier-Stokes ini akan didekati oleh mahasiswa menggunakan konsep K tersebut. Begitu, itu adalah isi dari paper 1. Jadi seiring sejalan dengan apa yang disampaikan di kelas, maka begitulah yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di dalam papernya.
Sehingga saya harapkan supaya keluar dari mata kuliah saya langsung mengikuti apa yang saya sampaikan di kelas, tetapi dalam bentuk paper. Setelah selesai dan setelah dianggap memenuhi kaidah seperti yang saya sampaikan di situ, di-keep filenya. Begitu seterusnya, sehingga ketika saya mengatakan besok kita UTS, maka papernya tinggal di-print saja. Nah, kenapa? Karena di UTS paper nanti adik-adik boleh memasuki kelas UTS saya, asalkan adik-adik menyetorkan papernya. Nah, saya memberikan batasan yang sangat tegas di sini. Kenapa? Karena PDP ini tidak akan bisa cukup tanpa adik-adik berinteraksi secara langsung melakukan on the job project. Nggak akan bisa mendapatkan teori saja, tetapi harus mulai sejak dini kawin dengan paper, mengimplementasikan teori dan konsep dari paper yang sudah dikit tadi, seperti itu. Sehingga target saya yang namanya paper itu adik-adik mempunyai pengalaman, experiences, kan gitu ya. Terus kalau di UTS tulis, ya UTS tulis, soal yang diberikan kepada saya ya udah dikerjakan aja apa adanya, kan gitu ya, ditulis dengan menggunakan teori yang sudah saya berikan, dikumpulkan. Nah, ini adalah skenario kegiatan UTS seperti itu. Pindah ke kolom berikutnya, kita punya paper 2. Paper 2 itu adalah melanjutkan job dari paper 1. Jadi materi setelah UTS apa, kerjakan terus-menerus di paper 2. Persamaannya tetap persamaan Navier-Stokes. Kalau yang dipilih adalah persamaan Navier-Stokes. Sehingga adik-adik bisa kebayang nanti ketika UAS, adik-adik punya teori, punya experiences yang dinyatakan dalam bentuk paper, dan hanya membahas tentang itu saja. Jadi kalau di awal sudah suka dengan persamaan Navier-Stokes, ya mulai dari awal sampai bab terakhir, pembahasan tentang papernya adalah membedah masalah Navier-Stokes. Seperti itu ya. Jadi itu adalah target pengalaman yang ingin saya berikan kepada adik-adik ketika mengikuti perkuliahan saya. Kalau untuk UAS tulis seperti halnya pada UTS, sehingga gabungan paper 2 dan UAS tulis itu mencerminkan nilai UAS secara komprehensif, gitu ya. Nanti papernya di akhir perkuliahan, terutama untuk memenuhi nilai UAS, itu harus dijilid dalam bentuk buku, syukur-syukur simulasinya disidikan, di situ kamu punya buku yang namanya paper. Gitu ya, harapan saya dengan memiliki teori, dengan pernah berpengalaman kawin dengan paper, mengerjakan konsep yang ada dengan konsep yang sudah diterima, maka harapan saya adik-adik tidak hanya matang di teori, tetapi juga matang di praktik, sehingga suatu saat mengajar atau suatu saat melakukan riset itu sudah diharapkan sudah tidak gagap lagi dengan hal-hal tersebut yang berbau dengan riset ya. Alatnya apa? Alatnya untuk melakukan simulasi ya adalah numerik ya. Seperti yang saya katakan tadi, karena adik-adik belum ngambil PDP numerik dan kebetulan adik-adik dikenai kurikulum 2017. Saya nggak tahu ya kurikulum 2017. Oh iya, dikenai kurikulum 2017 itu ada mata kuliah pilihan PDP numerik. Nah, nanti kita mendahului aja nanti. Saya nggak tahu ya, kamu dapat PDP numerik atau enggak? Pernah dapat PDP numerik enggak, Sidan? Eki? Oh, nggak tahu ya. PDP numerik kayaknya belum, Bu. Oh, belum. Ya udah. Belum ya, belum dapat. Itu adalah mata kuliah pilihan, tetapi nggak usah khawatir ya, nanti teorinya, codingannya nanti akan saya sharekan di e-learning tatkala kita sudah betul-betul masuk materi yang spesifik ya. Nanti silahkan dikembang-kembangkan sendiri adik-adik, saya anggap sudah cukup cakap untuk kemudian berinteraksi dengan simulasi numerik ya. Terus kemudian absensi. Absensi ini saya beri porsi besar, harus hadir dalam perkuliahan ditunjukkan dengan rekaman video Zoom gitu ya. Absensi atau kehadiran ini untuk mengukur seberapa besar komitmen adik-adik untuk kemudian mengikuti perkuliahan ini. Kalau keaktifan 15%, yaitu adalah
menjawab pertanyaan. Kalau saya melempar pertanyaan secara acak, jadi mungkin saya akan sidak acaknya dengan memanggil nama untuk kemudian menjawab pertanyaan saya. Itu saya nilai dengan 15% atau bahkan aktif bertanya. Next, Sidan. Nah, nanti paparan dari saya boleh ditanyakan di slide mana saja yang ingin ditanyakan. Nah, ini referensi wajibnya. Referensi wajibnya berjudul Partial Differential Equations of Applied Mathematics, edisi ketiga, karyanya Eric Zauderer, publisher-nya adalah John Wiley & Son Incorporation. Jadi ini bukunya, ada di luar itu e-booknya, karena saya tahu anak-anak kemarin mendapatkannya. Ada yang 4th edition, ada yang 3rd edition, ada yang 2nd edition. Saya harapkan adik-adik sama dengan saya adalah 3rd edition. Dengan harapan, apa sih bedanya? Saya khawatir beda halaman. Sehingga kalau saya mengatakan, coba buka halaman 2, gitu ternyata, lu mana yang diterangkan kok nggak ada, kan gitu ya. Saya takutnya beda edisi itu ada beda halaman sedikit gitu ya. Sehingga kita serempak pakai 3rd edition. Bukunya seperti yang di sayap kanan itu, yang ada di figura, kurang lebih itu seperti itu. Saya dapatkan buku master aslinya itu lewat pengajuan dari Fakultas Saintek, dan ini masih aman bersama saya walaupun kondisinya udah kotor gitu ya, karena ketika mengajar tangan saya kotor. Jadi bukunya kurang lebih seperti itu. Nanti silakan diunduh dan seterusnya untuk keperluan dibaca-baca. E-booknya insya Allah ada. Next, Dan. Nah, di slide yang kelima, saya ingin memberikan gambaran dari apa yang sudah saya katakan tadi. Jadi random walks and partial differential equation. Apa sih random walks? Kan gitu. Random walks itu kalau dialih bahasakan adalah gerak acak. Nah, gerak acak ini nanti dipakai sebagai dasar kita untuk melacak eksistensi persamaan difusi, persamaan telegraf, persamaan panas, persamaan gelombang, persamaan Laplace, dan persamaan Poisson. Jadi kita bisa tahu bahwa partikel di alam raya itu bisa sebenarnya kita amati. Contohnya ketika kita membuka jendela pada saat pagi hari di mana sinar matahari full masuk ke kamar, maka di situ seolah-olah kita melihat partikel-partikel debu yang berterbangan. Nah, seperti itulah kondisi di alam raya. Jadi kalau saya mengatakan fluida itu sebagai mediator tempat hidupnya partikel, kan gitu ya. Jadi di udara. Partikel ini berterbangan di mana? Di udara. Maka yang disebut fluida itu adalah gas udara. Kemudian kita lihat di air, ada partikel-partikel oksigen. Kalau adik-adik lihat botol aqua, maka di situ kan ada gelembung-gelembung oksigen. Nah, itu adalah partikel-partikel oksigen yang masih bisa terlihat. Sebenarnya masih banyak ribuan partikel yang berbunyi di dalam fluida. Kalau di air itu namanya liquid, kan gitu ya. Jadi fluida itu ada dua, yang berbentuk gas dan yang berbentuk liquid. Nah, disitulah kita berinteraksi dengan banyak partikel. Walaupun kita tidak bisa melihat kasat mata, tapi partikel itu ada dan eksistensinya ribuan. Jarak antara partikel satu terhadap partikel yang lainnya itu berjarak infinite close enough to zero. Jadi kalau adik-adik infinite close enough to zero itu apa sih, Bu? Kamu pernah lihat film Up gitu ya? Ada balon udara yang kemudian bisa mengangkat rumah kayunya Pak Tua. Nah, seperti itulah kondisi partikel yang ada di fluida, baik itu gas maupun liquid. Liquid itu bisa air, bisa minyak. Seperti itu ya. Kondisi partikelnya itu saling nempel-nempel. Infinite close enough to zero itu kamu bisa bayangkan seperti satu balon dengan balon yang lainnya yang kondisinya saling mepet. Jaraknya hampir nol. Jarak hampir nol itu ya mepet. Kalau bahasa keren kita itu mepet. Bahasa sainsnya ya infinite close enough to zero. Kalau close to zero itu ya masih dekat, tapi kemudian kita tahu jaraknya 5 cm. Tapi kalau sudah infinite close enough to zero, itu artinya hampir nempel-nempel, tapi tidak pernah menjadi satu. Gitu ya, itu namanya jarak yang infinite close enough to zero. Nah,
teknologi eksistensi partikel yang berjarak infinite close enough to zero, terus kemudian kita bisa lihat bagaimana perilaku balonnya di film up itu ketika dia mendapatkan gaya berupa angin atau berupa dorongan, maka antar partikel satu dan partikel yang lain itu akan saling bertabrakan. Nah, kondisi tabrakannya juga tidak bisa kita prediksikan secara pasti karena geraknya pasti akan sangat acak. Sehingga yang disebut random walks problem itu adalah gerak acak. Adalah suatu proses yang bekerja secara stokastik, mengikuti deret waktu. Jadi pakai rantai Markov di sana. Atau bersifat random, bukan atau, tapi harusnya konjungsi di situ dan. Jadi dia selain stokastik, dia bersifat random. Stokastik dan random dari suatu objek. Nah, objeknya itu apa? Contohnya, gerakan molekul di dalam liquid atau gas. Kita nanti bisa lihat kalau Zidan berhasil untuk menayangkan YouTube-nya ya. Gerakan molekul di dalam liquid atau di dalam gas. Kayak apa gerakannya? Ya memang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Alhamdulillah kita nggak bisa melihatnya secara kasat mata, hanya orang-orang tertentu saja. Cobalah kalau kita diberikan penglihatan yang sifatnya tak terbatas, sehingga kita bisa melihat eksistensi partikel yang banyaknya ribuan dan jaraknya berdekatan. Apa yang terjadi? Mungkin kita frustasi. Mau jalan aja mungkin kita ngular, karena menghindari itu, menghindari ini, menghindari itu, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Maka diciptakanlah kondisi partikel itu yang berukuran infinite close enough to zero dan berjarak satu dengan yang lainnya juga infinite close enough to zero. Maka kondisi itu hanya bisa diamati biasanya di bawah mikroskop. Gitu ya. Ketika Zidan diambil darahnya, kan gitu ya, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan terdapat sebanyak ribuan partikel-partikel yang menyusun satu tetes dari darahnya Zidan. Apalagi kalau di seluruh tubuhnya Zidan. Di dalam Zidan juga ada udara yang mengalir. Kalau kemudian kita bisa lihat bahwa udara itu membawa partikel kalium, membawa partikel kalsium, membawa partikel O2, membawa partikel CO2, membawa partikel-partikel logam yang lainnya, dan itu banyaknya ribuan. Ukurannya sangat kecil, hampir nol, dan jarak antara satu dan yang lainnya berjarak kecil, hampir nol, sehingga kita bisa kebayang dense sekali ya, padat sekali ya kalau begitu ya. Nah, seperti itu. Betul, memang seperti itu. Contoh yang kedua, PET dari binatang dalam mencari makanan. Binatang ketika mencari makanan, binatang ini saya anggap objek. Kalau di nomor 1 tadi objeknya adalah molekul, partikel. Bisa ion, bisa elektron, bisa proton, dan seterusnya. Aku nggak tahu ya. Jadi itu objek yang dimaksud di poin 1. Di poin yang kedua, PET binatang. Jadi objeknya adalah binatang. Animal ketika dia mencari makanan. Zidan nggak tahu ketika kemudian ada harimau mencari makanan, dia nggak tahu pergerakannya kemana, acak gitu. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi dia akan gerak kemana, akan gerak kemana, akan gerak kemana. Ya hanya bisa mengatakan oleh ada makanan ke sana, ya jalannya ke sana. Cuma bagaimana dia jalannya, ke kiri dulu, ke kanan dulu, atau maju terus dan seterusnya, nggak tahu. Jadi gerakan PET binatang dalam mencari makanan itu sifatnya juga random. Cuma di sini binatang diciptakan tidak seperti molekul tadi yang sifatnya dense atau padat. Cuma di sini kita hanya bisa mengamati betapa random walks problem itu menggejala di seluruh fenomena alam, gitu ya. Yang nomor 3, harga saham yang berfluktuasi dan kondisi keuangan. Di situ saya potong dan kondisi keuangan penjudi. Cuma masalahnya masa iya sih saya ngajar-ngajar ada penjudinya kan gitu ya. Jadi harga saham itu juga random walk, random banget. Nggak ada yang pernah bisa melihat. Sifatnya tidak pasti, sifatnya acak dan sifatnya deret waktu. Nah itu ya. Nah teknologi yang saya katakan di slide ini itu nanti akan dimanfaatkan oleh materi persamaan diferensial parsial untuk memahami bagaimana sih mekanisme random walks problem ini, untuk kemudian kita bisa melihat eksistensi dari persamaan-persamaan yang saya sebutkan di slide paling pertama tadi. Gitu ya. Hanya mathematician yang kemudian bisa tahu eksistensi persamaan ini. Bukan apa-apa ya, karena apa? Karena di matematika dipelajari banget tuh. Persamaan itu dianggap
diasumsikan masa sih kan gitu. Kalau orang matematika masa sih, maka dilakukan prosesi pembuktian atau perunutan dari mana datangnya persamaan ini. Oleh karena itu eksplorasi background dari masalah itu kemudian dibedah. Dan saya kira adik-adik sudah punya pengalaman di pemodelan matematika kemarin. Bagaimana sih membedah fakta untuk kemudian bermuara pada suatu persamaan. Yang persamaan itu kemudian merupakan kontribusi terbesar kita kepada dunia ilmu pengetahuan, sehingga basic ilmu yang lainnya bisa nimbrung dan bisa memberikan saran, sehingga result, sehingga kemudian explanation dari suatu permasalahan itu menjadi komprehensif. Kenapa? Karena yang nimbrung itu orang banyak. Ada yang nimbrung dari sisi fisikanya, ada yang nimbrung dari sisi kimianya, ada yang nimbrung dari sisi basic science-nya, ada yang nimbrung dari sisi matematiknya, dari sisi pemrogramannya, dari sisi big data-nya, maka akan memberikan suatu wawasan yang komprehensif tentang masalah yang diangkat. Gitu ya. Next, Zidan. Di slide yang ke-6, nah, ketika kita sudah mempunyai suatu gerak acak, maka kita akan berpikir ke belakang. Oke, gerak acak itu seperti apa? Nah, gerak acak ini menurut teorinya, menurut sejarahnya, gerak acak ini disebut sebagai gerak Brown, Brownian motion. Ini ditemukan oleh orang yang bernama Brown, kan gitu ya. Jadi saya saya attach teorinya ini dari Google gitu ya. Di bukumu juga sudah ada diceritakan itu, cuma saya nggak bisa copy paste dari buku itu. Jadi gerak Brown adalah gerak acak, gerak random, secara terus-menerus. Jadi partikel ini nggak akan pernah diam. Terus-menerus, sampai yaumul qiyamah ya. Kamu bisa kebayangkan ketika kita hidup, maka kita akan terus bergerak. Tapi kan pernah istirahat, Bu. Iya, secara fisik kita istirahat, tapi jantung kita tetap memompa terus-menerus, mengalirkan darah yang berisi partikel-partikel, mengalirkan udara, mengalirkan listrik ke seluruh tubuh yang isinya partikel-partikel. Itu terus-menerus selama masih ada kehidupan, kan gitu ya. Jadi secara terus-menerus. Dari apa? Dari suatu partikel. Baik partikel itu mendiami zat cair maupun partikel itu mendiami suatu gas. Ini saya katakan fluida. Artinya partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam, nggak pernah. Jadi mungkin Zidan tidur, tetapi dalam tubuhnya bekerja mesinnya itu. Apakah itu pankreasnya, apakah itu hatinya, heparnya, apakah itu jantungnya, apakah itu brainnya, maka ada mekanisme mimpi. Karena di situ ada zat-zat kimia yang kemudian memproses segala informasi yang didapatkan oleh Zidan ketika dia terjaga untuk kemudian menghasilkan suatu ilusi yang berupa suatu mimpi. Itu adalah gelombang elektromagnetik yang isinya ya apa gelombang elektromagnetik, isinya ya partikel-partikel elektromagnetik kan gitu, terus menerus gitu ya. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown. Cuma Robert Brown ini waktu itu melakukan eksperimen gerak dari serbuk polen yang kemudian dilarutkan di dalam air, kemudian dia mengamati di bawah mikroskop, ternyata dia bergerak ya serbuk ini ya. Dan gerakannya acak, saling bertubrukan, kemudian dia tidak pernah berhenti-berhenti, terus saja bergerak. Tidak tahu tujuannya untuk apa, apakah menemukan posisi enaknya, atau kemudian ya mau gerak aja. Nah itu diamati oleh Brown, yang kemudian risetnya beliau dilanjutkan kepada riset-riset yang lain, sehingga kemudian teknologi mikroskop itu menjadi sangat-sangat dibutuhkan sampai saat ini ya. Nah, dari gerak Brown ini menimbulkan suatu Brownian movement, kan gitu ya. Brownian movement itu ya perpindahan, kan gitu ya, perpindahan. In chemistry is said to be the random zigzag motion. Gerakannya zigzag, tanpa ada yang tahu. Setelah ini kamu bergerak kemana, sebelum itu kamu kemana, dan seterusnya. Ya, disitulah kita akan berpikir kembali bahwa betapa ilmu kita sedikit dari banyak ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya sedikit saja kita, nggak ada apa-apanya. Sehingga bahkan untuk melihat gerakan suatu partikel aja kita nggak tahu.
random, kita mengatakan random. Tidak ada yang pasti. Bisa jadi sekarang ke kanan, harapan saya ke kanan lagi, ternyata ke kiri, siapa tahu, dan seterusnya. Gerakannya zigzag. Ya. Of the particle that is usually observed under the high power ultra microscope, kan gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh next di slide yang ketujuh. Nah ini contohnya, kalau saya ngambil fokusnya pada partikel biru aja, nah dia dikitari atau dilingkungi oleh sebanyak tidak berhingga partikel-partikel yang lain di sekitar dia. Dan dia tidak pernah bersifat stasioner, bergerak semuanya dan akibat pergerakannya terjadi collision, tumbukan, terjadi desak-desakan, ada yang terpental, ada yang kemudian tidak terpental tapi mengikuti arah desakan, jadi didesak ke kanan ya tiba ke kanan, terjerembab ke kanan, ada yang didesak ke kanan dia tambah mendal ke kiri dan seterusnya. Itu sifatnya nggak ada yang bisa membuat kepastian. Setelah partikel biru itu mendesak merah, apakah merahnya itu terpental ke kanan kalau dia didesak dari kanan? Sepertinya iya, karena massa jenisnya biru lebih besar, tetapi kita nggak bisa memastikan apa iya sih. Coba kita nyalakan YouTube-nya. Oh ternyata enggak. Oleh karena itulah sifatnya adalah random, kan gitu ya. Setelah ini partikel biru bergerak kemana? Kita juga nggak tahu. Sifatnya random. Next. Nah ini adalah link YouTube yang kemudian kalau Zidan mau nampilkan nanti di akhir setelah saya paparkan semuanya silahkan ya. Nanti satu aja mungkin yang bisa ditampilkan ke slide 8 dulu Zidan. Nah, di slide yang ke-8, oke. Nah, di slide yang ke-8, nah gerak ground. Ini clue dari saya sih sebenarnya untuk mempertegas aja kepada adik-adik. So what? Apa tujuan belajar kita satu semester ini? Tujuan belajar kita adalah gerak ground, selanjutnya merupakan dasar pemodelan matematika dengan kaidah probabilistik untuk kasus gerak acak partikel di alam raya, gitu. Jadi ini sepertinya lanjutannya dari pemodelan juga boleh ya. Cuma kalau pemodelan nggak ada menu untuk mencari solusi analitiknya, nggak. Hanya di sini ya. Next di slide 10, Sidan. Nah, tujuan mempelajari PDP apa ya? Kita lihat di pertama, tujuan kita mempelajari PDP satu semester ini adalah di slide yang ke-11, Mas Sidan. Ya, memahami pemodelan matematika gerak acak partikel dalam persamaan diferensial parsial yang meliputi persamaan difusi, persamaan panas, persamaan gelombang, Laplace, dan Poisson. Kan gitu ya. Jadi ini adalah induk dari semua persamaan yang ada di alam raya untuk menginterpretasi gerak acak dari partikel. Ingat sekali lagi partikel yang dimaksud tidak hanya di background ilmu fisika, kimia, tetapi juga bisa di background ilmu biologi dan keuangan, seperti contoh-contoh saya di atas tadi. Ya. Next, di halaman 12, tujuan yang kedua ya memahami bagaimana kalau kita sudah familiar dengan persamaannya, sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau jalan-jalan kita ketemu paper, kemudian kita pungut papernya, ini termasuk keluarga persamaan difusi, ini termasuk keluarga persamaan panas dan seterusnya, itu mahal kan gitu ya. Jangan sampai kita sudah belajar PDP terus kemudian kita ditanyain, Zidan kamu belajar apa? Belajar PDP Bu. PDP apa itu? Kemudian dilafalkan PDP-nya. Nggak lucu banget ya. Paling nggak Zidan bisa memberikan interpretasi. Ini PDP namanya persamaan Navier-Stokes. Karena orde waktunya 2, kemudian orde ruangnya 4, dia adalah keluarga persamaan gelombang. Setidak-tidaknya bisa berkata begitu, kemudian bisa menjelaskan sedikit tentang persamaan gelombang dan kenapa persamaan Navier-Stokes itu disebut sebagai anak dari atau keluarga dari persamaan gelombangnya. Nah, di slide yang terakhir saya ingin mengatakan selamat belajar, semoga sukses, semoga tetap bersabar dalam belajarnya. Insya Allah ini merupakan jalan kita untuk jihad fisabilillah ya. Jangan sampai kita belajar di matematika tidak bisa memberikan warna di luar gitu ya terkait riset-riset kita yang kita sukai. Mungkin untuk nge-break waktunya sebelum saya pergi ke papan tulis, Zidan boleh tampilkan itu videonya boleh ya. Mana pilih aja salah satu ya. Iya Bu, sebentar saya siapkan ya Bu.
Mungkin sambil nunggu Zidan, ada yang ingin bertanya terkait yang sudah saya sampaikan tadi? Boleh. Boleh bertanya dengan evaluasi. Bu, saya nggak setuju itu. Saya mau evaluasinya, presentasinya begini saja, gitu ya. Silakan. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Silakan, Adit. Terkait paper, Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa papernya itu akan menyesuaikan kepada setiap materi yang Ibu jelaskan ya, Bu, dalam perkuliahan. Nah, itu kita nanti di setiap minggu itu akan ada lebih seperti pemantauan paper ataupun koreksi paper, atau memang nanti kita harus mengumpulkan tiba-tiba di akhir gitu, Bu. Mungkin seperti contoh kan materi minggu depan itu ada tentang yang modeling Ibu bilang tadi. Nah, setelah kami membuatnya, di minggu depan itu apakah ada tahap, maksudnya kayak koreksi gitu, Bu, apabila kami ada yang salah atau gimana gitu? Atau nanti koreksinya itu di akhir, Bu? Bagaimana, Bu? Selama ini saya hanya biasanya say hello aja. Gimana papernya gitu aja. Untuk proses ngeceknya memang saya selama ini tidak melakukan karena materi PDP ini padat sekali. Sehingga kalau saya setiap minggunya harus saya siapkan untuk ngecek papernya satu persatu, maka materi nggak akan selesai kan gitu ya. Sehingga silakan saja kalau di suatu pertemuan Adit misalkan, Bu, saya boleh nggak sebelum itu memulai penjelasan, atau ketika saya sudah menjelaskan, Bu, boleh saya bertanya nggak di luar yang Ibu jelaskan tadi, saya ada kendala di paper saya tuh, boleh nggak saya tanya? Boleh, silakan. Tapi selama tidak ada pertanyaan, mungkin saya bilang, papernya udah dikerjakan ya, Dek, gitu. Papernya udah dicicil ya, dan kemarin cuma begitu aja, setelah itu saya lanjut materi. Biasanya saya lakukan gitu. Nah, sehingga nanti di akhir mengumpulkan UTS baru ketahuan kalau papernya download aja, tidak ada effort, hanya download, kemudian lupa lagi ngeditnya, sampai cover-covernya lupa, kalau itu angkatan 2011 belum diedit, nah itu baru ketahuan di sana ya. Jadi biasanya gitu ya, nanti saya cek akhir aja, saya kasih komentar. Terus nanti setelah UTS, komentar-komentar dari revisi saya itu nanti akan ketemu lagi di UAS. Ini dulu komentarnya nggak dikerjakan kan gitu. Nanti akan ketahuan ya, seperti itu. Kalau untuk ini, Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan nanti di akhir papernya akan dibentuk sebuah buku gitu ya, Bu. Nah, ya. Apakah ada, maksud saya lebih seperti ke minimal halaman gitu, Bu, untuk paper yang harus kami buat? Tidak, saya tidak pernah menyukai minimal halaman, tetapi saya menyukai minimal isi, gitu ya. Jadi kedalaman analisisnya seperti apa, masih sempat enggak dia melakukan interpretasi dari simulasinya, itu yang saya isi. Bahkan masih sempat enggak dia nulis kata pengantar. Itu menjadikan bahan pertimbangan saya betapa nih anak satu terhadap anak yang lainnya punya effort yang berbeda-beda. Kebayang enggak ketika kontennya dikerjakan masih bisa bikin daftar isi, berarti dan dia sempat banget kan gitu ya. Berbeda dengan yang kemudian menulisnya standar banget, terus kemudian simulasinya nggak dikasih penjelasan, ya hanya dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa diberikan konfirmasi. Nah, itu berbeda satu nilai dengan nilai yang lainnya. Tergantung yaitu tadi bagaimana cara dia menginterpretasi konsep yang sudah saya berikan terhadap masalah yang dia angkat, terus kemudian bagaimana pengembangan dari analisa yang dia kerjakan daripada informasi yang sudah saya berikan di kelas. Terus kemudian bagaimana kekayaan dia untuk mengeksplor masalah yang sudah dia angkat terhadap teori yang sudah diberikan atau sudah dibaca di buku. Itu menjadi pembeda satu paper dengan paper yang lainnya. Plus itu juga bisa menjadi tolak ukur bagi saya untuk ngecek tingkat pemahaman anak satu terhadap anak lainnya. Plus itu mungkin agak gitu sedikit ya, itu juga bisa menjadi nilai kebijaksanaan. Papernya bagusnya kayak gini, juga tidak download, ngerjakan sendiri. Tapi kenapa UTS tulisnya tidak seperti harapan saya ya? Nah, maka saya akan bisa mempunyai subjektivitas. Barangkali waktu mengerjakan ujian tulis, perutnya sedang sakit, kepalanya sedang pusing, belum sarapan, atau kurang tidur, saya nggak tahu. Terus harapan saya, paper ini bisa dipakai sebagai PDP ini tidak bisa ditaklukkan dengan cara hanya mendengarkan teori, nggak bisa. PDP ini juga nggak bisa ditaklukkan dengan cara kerja belajar kebut semalaman, nggak bisa.
PDP ini hanya bisa dilaksanakan tatkala satu teorinya mateng, yang kedua pernah melakukan suatu pengalaman dalam menulis paper. Maka harapan saya, kebayang nggak? Kalau saya hitung, sebelum ketemu Bu Ari, membaca halaman yang sudah saya bilang, besok baca halaman sekian sampai sekian. Dibaca, paham, nggak paham, dibaca. Nggak paham, baca lagi. Minimal dibaca sekali sih. Nah, kemudian ketika saya berikan penjelasan di kelas, itu sifatnya mendengarkan untuk kemudian menyaring, yang semalam nggak paham ternyata itu toh maksudnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau memang ada tugas, katakanlah, coba halaman sekian kamu kerjakan, Dek, gitu ya. Dikerjakan, kemudian ditempelkan hasil pekerjaannya dan simulasinya di buku catatan masing-masing. Sudah 3 kali belajar kan, kemudian masih tambah lagi mengerjakan paper. Oleh karena itulah ketika mengikuti kaidah saya, tidak ada istilahnya ketika mau ujian semalaman nggak tidur. Bahkan kalau bisa dengan cara belajar 4 kali sehari tersebut, maka ketika ujian ya tinggal tidur aja. Kamu katanya mau ujian PDP kok tidur lah, aku kan sudah belajar, tiap hari saya belajarnya sudah gitu-gitunya, maka ya tinggal tiduran enak, besok pagi tinggal berangkat dan bawa print out dari papernya, itu saja cara belajarnya dengan saya. Ya, nah saya harapkan diskusi di dalam grup betul-betul dilaksanakan, walau tidak melibatkan saya pun nggak apa-apa. Jadi yang pandai, yang punya kepakaran, tolong di-share kepada temannya yang masih istilahnya belum memahami atau kemudian saling bantu-membantu di situ, karena tidak akan pernah hilang-hilangnya kok kalau kita membantu kawan yang dalam satu kelas kemudian biarin aja biar kapok dia, jangan begitu ya. Jadi dibantuin, maksudnya begini loh, maksudnya begini, aku udah ngerjain ini loh, tak kasih gambaran seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Jadi syukur kalau nanti semuanya dapat nilai A, cuma ya saya bukan memberikan angin surga ya. Semuanya itu tergantung pada usaha masing-masing. Oke, silakan Zidan, bisa diputar videonya. Ini yang saya maksudkan. Ya, sebentar ya Bu. Iya. Ini Brownian motion-nya di sini ya, di komputer. Ya, silakan. Too small, but you can see the large dust particles. The reason that the dust particles move randomly are because of the gas. We know that the gas is there because every time we move our hand through the air, we feel them against our hand. Try it now. Continue when ready. Particles in the air move in random directions quickly. This means they'll have many collisions or will bump into the dust particles many times. Each collision between air particles, very small coloured circles, show how the dust particle, the black circle, moves off in a new random direction. It's a bit like a game of snooker, where there are millions of marbles which collide with larger, observable particles like a ping-pong ball. This effect was first observed by scientist Robert Brown. He was looking at pollen grains suspended in water under the microscope, and he wondered why they jiggled around. He thought that the pollen was alive. It was later that scientists realized the importance of his discovery. Now, here's a challenge for you. Thinking about what we know about dust particles, can you explain why the pollen grains appear to be jiggling randomly? Pause the video and continue when ready. In summary, the fluid is no longer a gas, but is a liquid, water. The pollen grain is colliding with many water molecules. Each water molecule is too small to see, but we can see the combined effect of their collisions on the pollen grain as it moves randomly. This effect is known as, you guessed it,
Brownian motion. Iya. Silakan untuk video yang lainnya boleh dinyalakan ya. Coba link yang lainnya dibuka, Zidan. Iya Bu, sebentar. Lagi proses Bu ini. Iya. Video yang ini tidak ada suaranya Bu. Iya, betul. Ini masih proses mutak video ya. Tidak Bu, karena 3 link di atas cuman itu 2 video Bu. Oke, ya udah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Zidan bisa enggak kondisikan, saya ini pakai laptop lama yang baru belum sempat saya buka tadi. Bisa enggak saya dikondisikan untuk kemudian saya di shoot di papan tulis, walaupun tidak pakai alat saya. Kira-kira saya tanya aja sih. Inginnya pripun Bu? Saya bertanya, ini kan operatornya Mas Zidan, bisa enggak sambil nunggu kawan-kawannya bertanya setelah melihat video tersebut, saya bisa di-shoot, saya ingin nulis-nulis di papan tulis, dari situ bisa enggak ya Mas ya? Walau Bisa, tidak Bu. pakai alat saya. Oke, saya tak pindah ke ruang sebelah. Saya ingin menjelaskan beberapa konten yang kemudian kita bisa manfaatkan dari teknologi gerak Brownian motion ini. Saya tak pindah ke ruang sebelah. Karena di ruang sebelah yang ada papan tulisnya ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya, sambil bertanya nggak apa-apa, sambil saya moving ke samping.
Bu, maaf Bu, mau Ya. nanya terkait absen. Itu absennya nggak bisa, Bu. Passwordnya, Bu. Iya, ada passwordnya. Iya, oh ada passwordnya. Ya, bentar nanti Nggih, Bu. saya kasih itu sampai pukul 23.55. Ya. Semoga saya bisa ketemu salah satu dari sehingga saya bisa buka passwordnya ya. Saya tekan registrasi. Karena kalau di tampilan kami seperti ini, Bu. Oke, saya sudah dikondisikan di sana. Jadi Adit, pertanyaannya di PR ya, ini buat saya karena saya belum apa namanya berhasil dari semester kemarin itu untuk mana ya caranya bisa absen di sini dan saya bisa melihat tanpa saya harus bolak-balik kesehatan. Ya. Nanti di sini ya Mas Adit ya. Oke. Berikutnya saya ingin dibantu untuk keperluan saya menjelaskan kita mandiri semoga enggak backlight enggak kira-kira ya saya menulis ini ya semoga tidak ya. Oke. Saya ingin menjelaskan langsung masuk ke teori 1. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam suatu nggak acak. Jadi katakanlah saya punya suatu partikel, itu ya, partikel ini posisinya di XM, maka yang dikatakan oleh Brown tadi itu dia akan mempunyai kemungkinan bergerak ke segala arah. Kalau kita lihatnya orientasinya di garis, maka kemungkinan partikel ini akan berpindah ke titik XM ke 1 atau berpindah di titik XM ke 1. Karena sifatnya acak, gitu ya, maka di sini akan ada keacakannya. Keacakannya itu adalah dari segi satu peluang dia berpindah ke kiri, berpindah ke kanan. Nah, peluang partikel XM dia berpindah ke kanan itu dinyatakan sebagai X. Terus kemudian secara sama peluang berpindah ke kiri itu dinyatakan dengan X. Tentunya secara statistik kita ingat keacakan yang pertama itu adalah ini. Dia tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu pastinya. Setelah itu dia pindah ke sana atau pindah ke sana atau pindah ke dua arahnya, ke sana gitu. Atau pas ke sana terus, atau ke sana terus, ke kanan terus, atau ke kiri terus, atau setelah ke kanan kemudian ke kiri, ke kanan ke kiri, nggak pernah ada yang tahu. Sehingga di sini kita membuat suatu asumsi bahwa dia akan mempunyai suatu keadaan acak adalah di directionnya. Jadi peluang berpindah ke kanan sebagai X, peluang berpindah ke kiri sebagai X. Nah tentunya akibatnya di sini kita secara statistika sudah tahu bahwa PX ditambah PX itu nilainya nanti akan mendekati 1. Seperti itu ya. Jadi PX ditambah PX-nya nanti akan mendekati 1. Ini keacakan yang pertama. Keacakan yang kedua, ini kalau saya katakan A, ya. Keacakan yang kedua di sini itu bahwa kita nggak tahu lebarnya pindah itu sebesar apa. Maka di sini adalah saya punya acaknya adalah delta. Delta
nilai perpindahannya juga ada. Di buku sudah ada, silakan nanti dibuka lagu yang sudah saya kirimkan. Jadi jaraknya 5 Kenapa seperti ini? Makanya disebut sebenarnya bukan gerak acak ya, tetapi sebenarnya dia hanya digeser saja, bukan berpindah tapi digeser saja. Kenapa digeser? Seperti saya katakan tadi bahwa partikel ini, XN ini dia hidup bertetangga dengan partikel yang lain, sehingga tidak memungkinkan dia bergerak dengan jarak delta sembarangan. Jadi ukurannya 5 Jadi jarak di sebelah kanan delta 10 to 0 di sebelah kanan, yang di sini adalah delta 10 to 0 tapi di sebelah kiri. Nah, berikutnya kalau masih ingat di teori kalkulus, ketika adik kemarin belajar dengan Bu Sri hari ini atau dengan Pak Aziz, urutan setelah kita belajar PX peluang baik ke kiri maupun ke kanan, maka di sini urutannya adalah expectation ya. Jadi setelah adik-adik kenal peluang kemarin oleh Pak Aziz diajarkan, yang kedua itu adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi di situ di buku dinyatakan sebagai lokasi perpindahan partikel kalau nggak salah. Kita lihat di situ di halaman 7. Gitu ya, di halaman 7. Jadi di sini kita punya konsep yang berikutnya adalah ekspektasi menyatakan lokasi pindahnya partikel. Aku nggak tahu, tidak ada semua orang yang tahu. Jadi ekspektasi secara simbolik dinyatakan sebagai EN. EN itu untuk setiap N-nya 10 to infinity. Jadi ini adalah satu step saja. Satu step. Kalau berstep-step gimana? Kalau berstep-step ya ditambah lagi. Jadi ketika kejadiannya satu kali, ya kayak gini kejadian satu kali. Ketika kejadiannya berkali-kali, mungkin saya bisa gambarkan kejadian berkali-kali kan jadi seperti ini. Ke sana, ini seterusnya menuju ke sana. Ini yang sebelah kanan. Sementara yang sebelah kiri juga sama. Ini seterusnya dia menuju ke sebelah kiri. Untuk XN tertentu. Jadi posisinya di XN, dia adalah XN plus 1 sampai dengan XN plus K. Nah, di sini adalah XN min 1 katakanlah sampai XN. Ini adalah ketika N step. Jadi ini kejadian N step. Nah, seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau kejadian satu step, maka yang acak itu adalah peluang kanan. Jadi di sini saya punya PX, terus kemudian peluang kirinya saya punya PX. Ini delta kanannya cuma satu kali, delta kirinya satu kali. Kalau kejadiannya step-step itu seperti apa? Ya tinggal melanjutkan saja kejadiannya. Ini saya kasih merah supaya kita tahu yang asal yang mana. Jadi di sini ada P, di sini ada P, di sini ada P, dan seterusnya. Di sini ada Q, di sini ada Q, di sini ada Q, di sini ada delta 10 to 0 di sebelah kiri, di sini ada delta 10 to 0 di sebelah kiri, dan seterusnya sampai delta 10 to 0 di sebelah kiri. Yang di sini adalah delta 10 to 0 di sebelah kanan, di sini juga delta 10 to 0 di sebelah kanan. Siapa yang tahu kejadian kayak gini kan gitu ya, tidak ada yang pernah bisa memprediksi, kita hanya bisa mempelajari saja perilakunya. Nah, setelah kita tahu konsep ini, maka berikutnya seperti pelajaran di statistika kemarin, kita mengenal setelah peluang adalah kita mengenal ekspektasi atau EXN. Jadi kalau saya buat EX1, itu adalah kejadian yang ini. Ekspektasinya bagaimana? Lokasi perpindahan partikelnya bagaimana? Jadi kalau di PDP ini, EX ini, kenapa saya tulis barisan? Karena ini kan akan direct waktu. Jadi M-nya itu berjalan hari 1, 2, 3, makanya saya sebut di slide pertama tadi stokastik. Yang mengikuti rantai motor, kan gitu, dia jalan terus mengikuti direct waktu. Nah, ketika kejadiannya berjalan di satu step, maka di sini saya akan punya formula ekspektasi. Ekspektasi untuk kejadian di step yang pertama. Ketika kemudian di kejadian ekspektasi yang kedua,
punya XM. Jadi kita bisa memperoleh. Nah ini teknologi ini nanti akan menyatakan lokasi pindahnya partikel itu kemana. Jadi lokasi perpindahan dari partikel. Nggak ada yang tahu, ini sifatnya juga acak. Jadi kalau saya bilang acak-acak apa nih berarti acaknya itu adalah TX-nya, IX-nya, deltanya, ekspektasinya, semuanya acak. Semuanya nggak ada yang bisa memprediksi kejadiannya ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi ini yang acak, yang saya benar-benar merah. Acak, terus kemudian acak, ini juga acak. Semuanya acak. Sehingga di sini saya ingin bertanya ya sebelum kita mendapatkan formula IXN. Ketika saya mempunyai kasus seperti ini, maka kira-kira rumus EX-nya seperti apa? Rumusnya apa? Masih ingat? Rumus ekspektasi. Bisa dilihat di buku untuk menjawab kalau memang iya. Jadi di sini saya punya ketika kejadiannya di sana, maka saya punya delta kali P, karena di sebelah kiri ditambah negatif delta kali P. Semoga bisa dilihat tulisan saya ya. Jadi nilai negatif di sini hanya menyatakan betapa ini jarak infinity plus equal to 0 di mana? Di sebelah kiri. Ini di sebelah kiri. Ini nilainya positif. Kenapa? Karena jaraknya infinity plus equal to 0 di mana? Di sebelah kanan. Jadi ini ya, delta pen to 0 di sebelah kanan, delta pen to 0 di sebelah kiri. Ini kalau saya tulis dalam buku aljabar kayak gini, ya. Nah, kemarin kan sudah dikatakan oleh Bu Sri bahwa yang disebut ekspektasi adalah sigma anu dikalikan peluangnya, kan gitu ya. Besaran dikalikan peluangnya ini. Jadi kita analisis kasusnya seperti ini, sehingga kita punya nilainya sama dengan delta kalikan P dikurangi. Ini kalau kejadiannya satu step. Jadi ekspektasinya kayak begini. Kalau dua step gimana? Itu lanjutkan aja. Delta kali P ditambah delta kali P, urusan sebelah kanan selesai. Sekarang kita urus yang sebelah kiri, negatif delta kali P ditambah negatif delta kali I. Jadi kita akan punya rumusnya adalah, nah, saya kasih bundar, apa rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi 2 delta kali T dikurangi 2 delta kali I, kan gitu ya. Kalau kita sederhanakan jadi 2 delta kali T dikurangi I. Kira-kira kalau 3 step gimana? Kita lihat aja apa namanya trennya, bagaimana polanya. Berarti adalah delta kali T ditambah delta kali T, 3 step ya. Misalnya saya ditambah delta kali T ditambah negatif delta kali I ditambah negatif delta kali I ditambah negatif delta kali I. Jadi saya punya 3 ya, 3 delta T itu ya dikurangi 3 delta I. Ini kalau saya sederhanakan nilainya jadi sama dengan 3 delta kali T. Aku sudah tahu polanya kalau kayak gitu. Sehingga polanya ketika ini n step itu berarti yang seperti ini adalah kejadian n step. Ini adalah ketika n step, maka kejadiannya saya tahu pola dari EXN-nya, pasti EXN-nya adalah delta n kalikan delta T dikurangi I. Kenapa? Karena delta P tambah delta P tambah delta P sebanyak X suku ditambah negatif delta I, negatif delta I sampai N suku. Berarti saya punya N kalikan delta P ini dan jalankan saja untuk setiap N tentu infinity. Jadi N-nya bisa jalan, atau kalau mau menulis yang lain boleh dituliskan dalam simbol yang ini. N itu jalan dari 1 sampai K2 boleh. Ya, atau boleh menuliskan dalam simbol yang lain. Katakanlah simbol yang lainnya N-nya terletak di antara 1 sampai K2, itu K2 boleh ya. Jadi tata cara penulisannya itu silakan bisa dilakukan dengan memahami itu ya, cara
cara menulisnya. Nah, ekspektasi ini selanjutnya disebut sebagai lokasi pindahnya partikel. Pindahan partikel. Oke. Jadi ini alat pertama kita untuk kemudian melacak eksistensi persamaan difusi, persamaan panas, persamaan gelombang, dan persamaan Laplace-Poisson. Alat yang pertama adalah pemahaman tentang ekspektasi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sifatnya acak. Jadi ekspektasi ini sifatnya adalah acak. Nggak ada yang tahu, tapi hanya bisa memprediksikan formulanya berdasarkan kejadian gerak acaknya, kan gitu ya. Nah, kejadian yang berikutnya itu adalah, saya hapus ya, silakan di-record. Kejadian berikutnya itu adalah varians. Kejadian yang ketiga adalah varians. Adik-adik bisa paham bahwa ketika suatu objek bergerak, maka dia dianggap sebagai suatu vektor. Dia punya besar perpindahan, delta, dia punya lokasi perpindahan, ekspektasi, berikutnya dia punya besar perpindahan adalah varians, dia punya lokasi perpindahan adalah ekspektasi, dan dia punya besar perpindahan adalah varians. Dan kemudian jadi varians itu disimpulkan sebagai Vn sama dengan ekspektasi tadi, dia membentuk barisan. Kenapa membentuk barisan? Karena pola kejadiannya bisa one step, second step, third step, sampai dengan n step. Maka di sini berbentuk suatu deret sesuai dengan waktu kejadiannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk setiap n yang juga n to infinity. Jadi n-nya jalan dari 1, 2, 3. Kenapa nggak jalan dari 0 dulu? Ya kalau jalan dari 0 ya nggak masuk hitungan, kan gitu ya, nggak mungkin terus kemudian partikel dorman itu nggak mungkin. Kalau tadi di slide dan di YouTube sudah dikatakan, jadi dia tidak pernah stasioner atau hampir diam itu nggak pernah. Jadi dia usrek saja, kan gitu ya, gerak saja, secara terus menerus. Jadi di sini n-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai tadi, gitu ya. Nah, varians. Kemarin Bu Sri menceritakan apa tentang varians. Jadi ketika kejadiannya satu step, maka kita punya varians rumusnya apa? Misalkan teknologi ekspektasi, ada yang masih ingat varians rumusnya apa? Kalau nggak ingat silakan bisa dilihat di buku, kalau tidak salah ada di halaman 3. Oke, varians ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kayaknya dikuadratkan gitu ya. Jadi saya punya EX, terus saya punya EX, kan gitu ya. Jadi rumus varians itu diturunkan dari ekspektasi. Oleh karena itulah belajar kalkulus itu sifatnya juga urutan, kan gitu. Nggak bisa belajar varian dulu kalau nggak kenal ekspektasi. Nggak mungkin belajar ekspektasi kalau nggak kenal EX, kalau nggak kenal peluang, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana rumusnya? Kalau nggak salah ini begini kuadrat dan ini kuadratkan. Kurangi, kan gitu ya rumusnya. Kenapa disebut harga mutlak? Di sini harga mutlak berarti dia bernilai tidak pernah negatif. Oleh karena itulah di teori PDT varians ini dimanfaatkan sebagai besar perpindahan. Karena besar itu tidak pernah mengenal nilai negatif. Besar perpindahannya mungkin 0, artinya dia sebenarnya bergerak tapi berputar saja di tempatnya. Kan gitu ya, tidak pernah mengatakan bahwa besar perpindahannya negatif. Jadi adalah besar perpindahan ini nilainya selalu, jadi di sini kalau saya katakan besar perpindahannya selalu lebih dari atau sama dengan 0. Kalau 0 itu maksudnya bukan diam, tetapi dia besar ya. Kayak saya buat contoh tadi Mas Ivan, ketika dia tidur secara fisik sepertinya dia diam, tetapi ketika kita cermati dalam tubuhnya, maka di situ jantungnya tetap memompa, kan gitu ya. Maka di situ kita amati harusnya naik turun kan gitu ya. Maka di situ terjadi vibrasi di mana di tengahnya, gitu ya. Ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ketika kita mempunyai rumus seperti itu, maka bagaimana? Jadi ketika saya punya EX, di sini pandang, jadi rumus variansnya. Jadi ketika
ketika saya punya EX, itu nilainya adalah apa tadi? Berarti secara umum, delta kalikan P dikurangi Q, maka dari sini EX kuadratnya bagaimana? EX kuadratnya sama dengan ya delta dikalikan P min Q kuadrat, kan gitu ya. Jadi saya punya delta kuadrat dikalikan P min Q kuadrat, kan seperti itu. Oke, berarti selesai untuk urusan EX kuadrat. Sekarang untuk urusan bagaimana kalau EX dikuadratin. Kalau EX dikuadratin itu kejadiannya adalah kalau tadi EX-nya saja adalah delta kali P ditambah negatif delta kali I, bisa dilihat ya di situ ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi urusan yang ini selesai menghasilkan bentuk ini ya. Menghasilkan bentuk ini. Ya. Sekarang urusan yang ini, kita lihat kejadiannya. Kalau EX itu formulanya adalah delta P ditambah min delta kali I, maka di sini EX kuadratnya itu sama dengan apa? Delta kuadrat kali P ditambah negatif delta kuadrat kali I. Nanti saya punya nilainya, nanti dibuka lagi teori statistikanya ya. Di sini adalah delta kuadrat kali P ditambah delta kuadrat kali I. Berarti nilainya delta kuadrat kalikan P ditambah I. Selesai. Nah, sekarang karena kita sudah mempunyai penghasilan seperti ini, mari kita masukkan ke rumus varians. Jadi PX-nya sama dengan EX kuadrat. EX kuadratnya ini adalah itu delta kuadrat kalikan P ditambah I dikurang dengan EX dikuadratkan, delta kuadrat dikalikan P min I kuadrat. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini tanda kuadrat. Nah, sekarang kita tadi sudah punya kaidah nih, katanya Bu Sri untuk setiap P ditambah I nilainya sama dengan 1 atau ekivalen 1. Maka dari sini saya bisa menuliskan delta kuadrat kali 1 dikurangi delta kuadrat. Ini perlu kita bongkar. Berarti saya punya P kuadrat, itu ya, P kuadrat dikurangi 2PI ditambah dengan I kuadrat. Nah, ini kalau saya lanjutkan, saya punya nilai delta kuadrat dikurangi delta kuadrat kali, ini perlu manipulasi. Aku mau ketemu bahan ini, berarti P kuadrat ditambah I kuadrat dikurangi 2PI. Ini manipulasi aljabar yang ada tujuannya. Gitu ya, sehingga